Selamat sore, sahabat pemirsa. Selamat datang di podcast Bintang Usaha. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Rita Kardinasari, yang merupakan keluarga saya sendiri, adik saya. Ya, Ibu Rita ini seorang doktor PhD, SPSI, MSI, praktisi psikologi pemerintahan, dan analis SDM aparatur, yang akan bercerita tentang pengalamannya, segudang pengalamannya di bidang sub SDM, khususnya tentang keahlian apa saja yang dibutuhkan buat keunggulan bangsa. Semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita mulai nih ya. Ya, panggilnya Mbak Ita aja ya. Ada masih keluarga sendiri ya. Oke. Iya. Apa kabar Mbak Ita? Assalamualaikum Mas Dino dan teman-teman semuanya. Salam sehat rahayu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Coba kita lihat dulu ya, ada siapa aja yang udah hadir. Kita tunggu sebentar ya. Oh, ada Bang Jeki nih yang udah hadir nih, Bang Jeki. Kita lebih awal nih, Tak nih. Ya, Ibu Ita ya. Oke, Bang kita mulai Jeki. ya. Kenapa, Jeki? Oke, makasih. Mbak Ita, boleh cerita-cerita dong tentang pengalamannya Mbak Ita sebagai praktisi psikologi pemerintahan analis SDM aparatur. Apa aja yang dikerjakan di sana Mbak Ita? Silakan. Iya, baik Mas. Jadi negara tempat kita hidup ini ya, dan insya Allah juga akan mengakhiri kehidupan kita ini, itu merupakan hamparan yang luas gitu, yang tidak mungkin tanpa partisipasi semua kita bisa adem ayem tentrem rahayu menjalani kehidupan ini begitu. Nah, saya sendiri berangkat dari pendidikan yang lumayan konsisten ya sebetulnya, dari S1 sampai S3 itu ditempuh di satu bidang begitu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat SDM, jauh sebelum kita berbicara SDM aparatur ya, atau yang kita kenal sebagai ASN. ASN itu profesi yang unik, di mana profesi ini itu sedunia paling banyak pendaftarnya. Banyak sekali orang yang mau menjadi aparatur sipil negara begitu. Nah, tetapi jauh sebelum ke sana kita harus melihat sumbernya siapa yang jadi ASN ini. Tentu sumbernya adalah masyarakat gitu ya. Jadi SDM masyarakat yang bagus itu akan memberikan kontribusi kepada para aparatur yang bagus juga gitu. Nah, saya mengawali karir itu sebetulnya di dunia pariwisata ya, sempat menjadi tenaga pengajar di sana. Mengapa di pariwisata? Karena pariwisata itu punya banyak fungsi selain untuk apa istilah anak sekarang itu ya, healing ya, healing begitu. Healing. Juga iya healing gitu. Juga berfungsi untuk merawat culture budaya begitu, dan merawat warisan leluhur gitu. Nah, dari situ setelah pulang sekolah ya, waktu itu diminta untuk membantu dan kebetulan bergerak di ngurusin SDM. Tapi selain mengurus SDM aparatur, Mas, aku ngurusin juga SDM di swasta ya, pernah mengurus di tenaga kerja listrik juga. Nah, saat ini lagi seneng-senengnya merekonstruksi skill yang bisa dikembangkan gitu ya untuk ke depan. Karena kayaknya ke depan ini kita yang namanya apa VUCA itu ya, disrupsi itu nyata ya, setiap hari itu ada kita temukan hal-hal baru yang mungkin harus direspon bukan hanya oleh generasi Z yang memang apa digital native ya, tapi oleh kita juga ya. Kan Mas Dina dia mengusahakan ya, kalau dulu kan mau beli jajanan harus pergi gitu kan dari rumah. Kalau sekarang tinggal pencet aja gitu ya, yang dipesan datang di depan pintu. Dan banyak hal disrupsi yang lain, termasuk juga di bidang SDM. Gitu, Mas. Luar biasa.
biasa. Jadi udah berubah jauh ya dari yang waktu zaman aku kecil. Sekarang udah berubah cara mengerjakannya berubah ya. Sekarang udah dengan ada disrupsi teknologi ya. Oke, Mbak Ita, saya ini tahu nih Mbak Ita kan pinter banget ya. Jadi Enggak, iya benar. Aku pasti tahu nanti Mbak Ita di ini keseringan ngelihat saya ngisi TTS. Mbak Ita menjadi siswa terbaik sekota Kerawang ya. Terus pencapaian pendidikan tadi sampai gelar doktor PhD ya. Aku bangga banget loh, aku bangga banget. Dan juga baru-baru ini terpilih sebagai eh, Ketua Umum Asosiasi Profesi SDM Aparatur ya. Yang saya mau tanya nih, apa sih prinsip hidupnya atau filosofi hidupnya Mbak Ita nih? Kok banyak banget pencapaian gitu? Em, Boleh tambahkan. ya, mungkin aku lebih ke berangkat dari hal-hal yang aku sukai gitu ya, karena justru Oke, eh, banyak hal yang nggak bisa, tapi kalau suka itu biasanya lebih mudah dikuasai gitu. Kemudian oke, prinsip saya itu ya cari apa yang kita paling suka dan terima itu sebagai gift gitu ya. Kadang-kadang kita oke. nggak bisa memilih juga. Kita sukanya ini gitu ya. Oh kita sukanya asin atau kita nggak suka duren, kita kan nggak bisa milih. Nah, Ya, aku ya. demikian juga dalam hal sekolah atau menjalani yang lain ya, misalnya hobi atau apa, itu berangkat dari yang aku sukai. Tapi kelihatannya beberapa tren sekarang itu ke sana arahnya justru katanya kalau kita mau mempersiapkan generasi, Ya, identifikasi dari anak-anak itu senangnya main apa? oke. Apakah mainan yang direcah, main dengan benda hidup, main Hmm, dengan boneka, berbicara, membaca, menggambar, karena hmm. sebetulnya itu sudah jadi kompas untuk karir di Oke, masa depan, gitu, oke, Mas. oke. Dari apa yang dia sukain ya, dimulai dari itu ya. Ya, Iya, oke, oke. Oke, bagus banget nih. Mbak Ita, boleh nggak minta tolong ini apa kameranya agak-agak ke samping, ke tengah dikit boleh? ya, Nah, terus ke atas sedikit. Iya, terima kasih. Ke atas sedikit ya. ya, Oke, terima kasih. Oke, aku lanjut ya. Mau nanya nih, ya, kenapa kan Mbak Ita kan di bidang SDM ya, pakarnya nih. hmm. Apa penting menciptakan lingkungan kerja yang inklusif atau beragam untuk suatu pertumbuhan organisasi? Nah, gini Mas, jadi sekarang itu ya dengan banyaknya akselerasi di semua bidang, Ya, di dalam satu kantor itu kita beragam nih dari mulai generasi Y, generasi ya, X, ya benar. generasi milenial, Ya, 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 generasi Z begitu. Itu bisa ya. berada dalam satu kantor, gitu. Oke, Jadi kadang-kadang bawahan kita itu seusia anak kita, gitu kan. ya. Nah, kemudian juga keberagaman ya. Sekarang ini kan dengan kemajuan negara, kemajuan teknologi, mobilitas itu menjadi tinggi. Jadi pentingnya lingkungan yang inklusif Ya, ya. dimanapun ya, baik di kantor maupun di lingkungan sosial, itu Hmm. sebetulnya adalah sumber informasi. Oke. Misalnya kita bekerja dengan teman yang latar belakang budayanya berbeda, itu Ya, informasi buat kita, gitu kan? ya, Justru ya. itu menjadi sumber yang memperkaya, gitu. Kalau Oke. kita berada di lingkungan yang sama semua ya hanya itu yang kita tahu kan. Tapi kalau kita Ya, uh, berjiwa inklusif begitu dan meletakkan keberagaman sebagai satu harmoni ya, itu sebenarnya sumber informasi yang banyak tersedia di hadapan kita secara ya. otomatis. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Contoh misalnya, Hmm. apalagi di Indonesia ya, di Indonesia itu hampir jumlah suku dan budaya itu ribuan ya, banyak Ya, sekali begitu. betul. Sehingga itu
menjadi sumber keragaman kan gitu ya. Cara Oke. misalnya cara kita menghadapi atau mendidik anak aja tiap budaya berbeda-beda. Ya. Nah, bayangkan kalau itu menjadi sumber informasi yang bisa kita menguasai banyak hal. Demikian juga di tempat kerja. Karena itu prinsip diversity management atau manajemen keberagaman itu sekarang menjadi isu yang wajib dikuasai gitu. Luar Nah, terlepas biasa. dari itu, Mas, kita kan pasti udah sering dengar ya namanya Bhinneka Tunggal Ika ya, gitu ya. Ya, Itu ya benar tuh. yang Diversity, ya unity itu ya. diversity. Iya. Ya, Nah, sebetulnya itu melekat kan gitu ya, udah jadi luar filosofi biasa. gitu ya. Ya, Hebat ya, banget kan negara kita gitu ya. Ditulis ya, ya, ya. sudah ada dalam kitabnya ya, ditulis oleh leluhur kita Ya, konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan itu menjadi pilar kehidupan kita dalam berbangsa ya, untuk menjaga keutuhan negara. Kenapa? Karena negara kita ini negara kepulauan, bukan negara daratan gitu. ya, Sehingga ya, ya. dengan itu, ya jadi dalam satu organisasi pun apa yang sudah kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika itu juga mungkin kita bisa terapkan. Di rumah pun sama ya. Ya, Kayak Mas Dino kan 3 putra-putrinya berbeda-beda ya. ya, benar. Tapi kan tetap Masing-masing. bisa bersama-sama gitu kan pada Ya, satu ya, tujuan. ya, Nah, kurang lebih secara lingkup kecilnya kayak gitu, Mas. ya. Luar biasa nih, Mbak Ita nih. Luar biasa. Memang apa itu unity and diversity itu kan Bhinneka Tunggal Ika juga kemarin saya lihat di sosmed itu Sekjen PBB bilang bagus banget itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Dia mengamini itu. Tadi juga Mbak Ita bilang benar-benar masing-masing anak, seperti anak saya ada 3 orang, masing-masing punya hobi masing-masing, sifat masing-masing yang kita nggak bisa Iya, paksakan ya. Tapi betul. jadi sekarang ini lebih susah ya, jadi lebih dalam mengelola memanage SDM lebih susah ya, karena kita harus menerima apa adanya ya, ya Mbak Ita ya. Luar biasa nih. Jadi gini, kita identifikasi keunggulan masing-masing gitu untuk Oke, dipertukarkan gitu. oke. Jadi Untuk dipertukarkan, bagus banget. ya, Ya, untuk dipertukarkan. Misalnya yang jarang ngomong gitu ya, yaitu kita tidak paksakan, tetapi kita beri tugas untuk observasi atau menulis. ya, Yang ya. seneng ngobrol, kita berikan tugas-tugas yang sifatnya komunikatif, direct komunikatif. Begitu, Oke, Mas. Jadi oke. memang sangat penting untuk memahami keunggulan dari masing-masing anggota tim kita gitu ya, Ya, dan ya, ya. kita harus saling mempertukarkan Wah, gitu. luar biasa. Aku banyak belajar nih hari ini nih dari Mbak Ita nih. Sudah Hebat ya. Jadi ngobrol bukan ini. bukan hanya satu arah aja kalau kita jadi SDM atau jadi manajer mengarahkan iya mesti A, mesti B. Pokoknya masing-masing itu punya kelebihan masing-masing. Gimana kita Betul. melihat ya, melihat Iya, apa kelebihannya itu di mana dan kita gimana kita mengoptimumkan ya bakat mereka ya. betul, Luar biasa. betul. Luar biasa, luar biasa. Oke, Mbak Ita lanjut nih. Ya, Bagaimana dan di mana mencari bakat-bakat terbaik? Kalau kita lagi cari karyawan untuk satu organisasi, kalau dulu kan ada yang ke universitas, apakah gimana? Apakah masih universitas atau ke website? Ada nggak yang kita bisa cari? Kalau mau cari orang perusahaan nih yang Mbak Ita bantu, dia mau cari talent nih, lihatnya di mana tuh sekarang? Boleh tolong? ya. Sekarang itu yang namanya website tempat melamar itu banyak sekali ya, bahkan Oke. baik di dalam maupun di luar negeri ya. Ya, Nah, tetapi ada satu platform ya, ya, itu yang sangat lengkap menyediakan. Saya kualifikasinya lulusan bahkan memberikan link teman-temannya gitu ya. oke, Sehingga oke, background check saat ini bisa lebih mudah dilakukan. Makanya oke, sekarang kita betul-betul bukan hanya kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang bisa jempolmu harimaumu. Karena jejak digital kita itu bisa menjadi sumber informasi gitu oke, di oke, dalam oke, pasar kerja gitu ya. Nah, oke. kemudian sekarang ini kalau dulu banyak perusahaan talent scouting ke kampus, kalau sekarang
Mungkin untuk skill spesifik, iya, masih iya gitu ya. Ya, Talent ya, scouting ke kampus. Bahkan ada beasiswanya juga. ya. Kalau sekarang lamar itu masuk dengan sendirinya. Begitu. Oke, Bahkan oke, perusahaan bisa membuat requirement. oke, Gitu. oke. Eh, Ya, termasuk juga sekarang ini sedang booming platform-platform pekerjaan casual work ya, misalnya data oke. entry gitu ya, yang Ya, ya, bisa ya. dikerjakan sambilan gitu. Luar biasa. Kemudian sekarang banyak juga yang membuka platform-platform membuka jasa gitu. Yang Mm-mm. terbaru itu adalah jasa untuk yang lagi kita kembangkan itu adalah untuk care support. Jadi Oke. misalnya kita sambil merawat orang tua nih ya. Nah, Ya, sekarang banyak generasi sandwich nih ya ya, yang ya, ya. harus Sandwich merawat generation. keluarganya ya Ya, ya, dan juga harus merawat orang tuanya. ya. Nah, itu ketika kita harus pergi sebentar atau kemana, itu sekarang ada jasa layanannya gitu. Jadi Oke. eh, memang dengan digitalisasi ini banyak pekerjaan yang hilang, tapi banyak juga pekerjaan baru yang tumbuh dan sangat Oke. sangat 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 bergantung pada kreativitas kita. Karena itu Oke. dalam 10 tahun ke depan, eh, nah ini penting nih ya Mas. Ya, gimana, gimana? Banyak negara itu yang saya amati sekarang bukan lagi merancang wilayah, itu sudah selesai. Tapi Mm-mm. mereka merancang siapa yang akan menghuni wilayah itu. Oke. Itu dirancang Wow. gitu Gimana, ya. gimana? Menarik, Contoh, menarik. Gimana, iya. gimana? Jadi misalnya Malaysia itu punya MIDA ya, punya lembaga yang mengurus talent-talent untuk supaya di wilayah itu sama sekali tidak ada yang putus sekolah, misalnya begitu. Wow, bagus banget. Wow, Atau oke. ya tahun 2020 kalau saya nggak salah ya, Mm-mm. Presiden Amerika itu mencetuskan talent pipeline Ya, bahwa di wilayah di state Louisiana atau apa ya saya lupa, itu kurang sekali insinyur sipil. Karena itu lulusan-lulusan sipil ini yang mau sekolah insinyur sipil ini dibiayai. Jadi sudah selesai merancang wilayah, sekarang merancang SDM. luar biasa. Bagaimana siapa yang akan menghuni wilayah tersebut? Apakah Luar akan biasa. dihuni oleh yang sebagian besar tidak sekolah, Iya, gitu ya, iya, atau banyaknya pernikahan dini, iya, iya, gitu ya, iya, atau banyaknya tingkat perceraian, misalnya iya, gitu. Jadi iya. intervensinya sudah ke sana. Jadi Oke. kita yang menikmati saat ini adalah kewajiban kita pass to the next generation. Mm-mm. Dari rumah dimulai. Ya, we have to plan better life for next generation. Luar, Dengan apa? Dengan dari rumah dulu pupuknya gitu. Kalau menurut aku Mas ini. luar. Punten ini bukan ngajarin, ini mah ngobrol ya Mas. Punten Ya. pisan gitu. Tapi saya betul-betul jadi berpikir ya gitu. Mm-mm. Talent-talent anak-anak kita ini Ya, baik yang sekolah ataupun yang tidak sekolah tuh banyak gitu ya. Bahkan ya. aku coba ngobrol ya sama pemusik-pemusik tuh yang suka di jalan-jalan, kan suaranya bagus-bagus ya. Ya. Lah anak kita ini les musik bertahun-tahun nggak bisa sebagus itu. Ini main kendang bisa, main biola bisa, nyanyi bisa gitu, main Ya, gitar bisa. ya, Itu kan itu luar biasa itu kalau menurut saya gitu ya. ya. Itu harus diurus gitu. Luar Gitu. biasa. Luar Ya. biasa. Bagus banget nih Mbak Ita nih. Ini bagus banget ini apa nih pencerahan buat saya sendiri, pencerahan buat pemirsa juga pencerahan. Nah, banyak hal baru yang saya dapat dari penjelasan Mbak Ita. Ya. Jadi kalau dulu kita taunya merancang wilayah, Mm -mm. sekarang merancang siapa yang akan tinggal di wilayah itu, ngapain aja dan Betul. siapa aja ya. Oke, luar Betul. biasa, Iya. luar biasa, luar biasa. Oke, Mbak Ita, ini kita sapa nih, ada tamu-tamunya Mbak Ita nih, ada Mbak Tisya, semua, makasih ya udah hadir. Makasih Ada Mbak Yayu, Mbak Yayu, ini Mbak Tisya, makasih. Mbak Yayu Yuliarsi, terima kasih udah hadir. Nih Mbak Yayu selalu hadir nih di podcast Bincang Usaha nih, terima kasih ya. Oke, luar biasa Mbak Ita, luar biasa. Oke, jadi udah bener-bener dunianya udah berbeda ya ternyata ya, dunia STEM tuh udah advance banget ya.
Oke. Iya, nah termasuk ini Mas, aku mencermati ya di podcastnya Mas Dino ya, kan itu Mm-mm. banyak gitu ya, membuka usaha itu kan tidak mudah ya, itu Ya, memerlukan energi dari mulai pikiran sampai kantong ya, ya terpengaruh gitu kan, ya, ya. gitu. Nah itu kan talent gitu, nah itu harusnya diregister gitu ya, misalnya ahli Oke, ayam geprek itu siapa gitu kan, oke, oke. gitu. Sehingga kita punya nasional eh, talent center gitu ya, yang Ya, mencatat iya sumber daya yang kita miliki. Saya lihat di Mas oke. Dino kan ada banyak sekali yang berprestasi gitu ya, Ya, gitu. ya, ya. Nah itu mungkin ke depan ya kita mulai dari skala kecil dulu gitu. Luar biasa, luar biasa. Itu jadi semacam talent center, semacam Yellow Pages gitu kalau zaman dulu kali ya. Nah iya Bisa ngelihat di situ. betul Mas. Oh, Nah, luar iya biasa. kalau dulu Tapi kan ini ada tentang talent ya. iya, Heeh. tapi talent gitu kan. Eh, Hebat, saya hebat, hebat. ada ini ada eh, dan sekarang itu sangat terbuka. Aduh, Ya, mau apa juga bisa gitu ya. ya. Saya punya guru musik anak saya tuh, eh, beliau ikut pelatihan expert yang datang ke sini untuk melatih membuat biola gitu ya. Wah, Itu dengan hebat, hebat. oh, sekarang dia bisa membuat biola dan ternyata resource yang ada di Indonesia itu banyak Ya, gitu. ya, 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 Nah, ya, ya. Oke. atau beberapa platform online learning ya Mm-mm. banyak dan itu menurut saya harus harus didorong demi tadi isinya wilayah adalah warga negara yang punya ketahanan. Luar Ketahanan apa? biasa. Ketahanan hidup dan ketahanan kapabilitasnya gitu. Iya, iya, iya. Setuju, setuju, setuju. Luar biasa, luar biasa. Loh, itu tuh sedang dibangun nih kali ya, Mbak Ita ya. Itu apa talent talent inventory system sedang dibangun ya kali ya. Kita mengarah ke sana Eh, ya nanti. Semoga kan suatu hari kita punya juga kali ya. ya Ya. semoga kita punya juga ya seperti di beberapa negara itu kan sudah ada ketika kita Mm-mm. tersertifikasi atau kita menggarap satu bidang misalnya kan Mas Dino ahli kredit tuh analis kredit gitu. Mm-mm. Kalau saya mau cari ahli analis kredit kemana sih carinya gitu Oke, ya. oke. Nah kalau Ya, di beberapa negara itu kan sudah di registered gitu dan ya. kalau kalau saya sendiri meyakini bahwa semua individu itu diberikan satu paket oleh Tuhan, oleh Allah. Luar biasa. Itu lengkap, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Dan Wah, kekurangan itu bisa digantikan dengan kelebihannya gitu. Jadi tidak dibawa-bawa sepanjang hidupnya iya, gitu, Mas. iya. Jadi saling melengkapin ya, Mbak Ita Betul. ya. Iya, iya, iya. Moga-moga nih dengan Mbak Ita ada di apa di bidang SDM, di SDM aparatur negara, moga-moga kita suatu hari punya tuh yang kayak tadi talent inventory center. Ya, Ya. makasih ya. Oke, Mbak Ita lanjut nih. Saya mau nanya nih, kalau kita sebagai SDM atau sebagai manajemen, bagaimana cara mengidentifikasi potensi? Tadi kan Mbak Ita bilang masing-masing orang punya potensi masing-masing nih. Ada yang jago berenang, ada yang jago nyanyi, ada yang jago manjat gunung. Gimana sih kita cara ngelihat ini orang potensi optimumnya ada di mana gitu? Apa dilihat dari mana? Apakah dari IQ-nya, IQ-nya, apa dari kesukaannya? Gimana? Boleh cerita, Mbak Ita? Hmm. Ya, jadi eh, kalau kita mau melihat potensi itu sebetulnya banyak layanan psikologi yang menyediakan itu. Oke. Tetapi kalau di tempat kerja tetap harus divalidasi dengan perilakunya Oh, gitu. Karena oke. Oke. potensi saja tidak cukup untuk menghasilkan perilaku. Ada faktor Oke. lain. Salah satunya faktor lingkungan Ya, gitu. ya. Sebenarnya ya, jadi harus kita lihat juga dalam kesehariannya gitu. Oke. Nah, itu ya untuk mengidentifikasi potensi. Nah, ini ada beberapa sekarang ini di dalam dunia aparatur sipil negara, Ya. negara tidak mau menunggu Oke. pegawai harus didiklatkan dulu sampai bisa sampai tidak. Ya. Maka kita sekarang menerapkan yang namanya manajemen talenta. Jadi Oke. kita Oh, cari
pegawai-pegawai yang siap untuk masuk ke kotak suksesi, gitu. Tidak bisa negara menunggu. Kita yang harus proaktif, memperkaya diri, kita pelatihan, kita pembiasaan. Kalau gampang ngambek, kita latih biar lebih sabar. Gak bisa ngomong, kita latih biar bisa ngomong. Sehingga memenuhi apa yang disyaratkan, begitu. Nah, sekarang di pengelolaan pegawai pemerintah, kita menerapkan manajemen talenta. Mengapa begitu? Karena kita nggak mau menghabiskan terlalu banyak biaya untuk mempersiapkan pengganti atau pemimpin. Maka dikembalikan lagi karir itu kepada kapasitas, proaktif, kehendak, niat, dan jiwa bela negara dari para pegawai. Luar biasa, luar biasa, lengkap sekali. Tadi Mbak Ita bilang perilaku maksudnya attitude gitu ya? Iya, perilaku. Attitude-nya iya betul. Jadi misalnya kalau IQ-nya tinggi juga, tapi misalkan attitude-nya kurang sejalan begitu, itu tidak bisa masuk list ya kalau di perusahaan itu ya gitu. Nah, ada satu aspek yang juga dianggap penting, yaitu ketahan malangan ya, atau adversity quotient. Bagaimana dia bagaimana dia menghadapi hal yang ketika harapannya tidak tercapai gitu. Apakah destruktif atau konstruktif gitu kan? Apa dia jadi uring-uringan atau dia menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi, kurang lebih begitu. Luar biasa. Itu bisa dilihat ya Mbak Ita ya, dari perilakunya dia ya. Begitu dia ngalamin apakah dia tambah kenceng perjuangannya atau dia patah arang gitu ya, bisa dilihat ya. Iya begitu. Misalnya dia nggak masuk tim gitu kan, tim inti. Wah emang itu atasan saya aja tuh yang nggak bisa bedain mana yang bagus mana. Padahal saya udah kurang apa atau dia itu menjadi pijakan apa nih yang saya bisa sodorkan proaktif kepada pimpinan. Kurang lebih begitu. Biasa. Mbak Ita, jadi tadi Mbak Ita cerita tentang manajemen talenta. Jadi nggak semua orang masuk ke dalam manajemen talenta, nggak ya? Nggak semua orang. Jadi aspeknya itu ada kualifikasi itu dari tingkat pendidikan gitu. Ada kompetensi dari penguasaan. Gitu ya. Kalau bisa supaya rakyat jangan rugi, ya pegawainya itu punya banyak skill gitu ya. Misalnya dia seorang arsiparis tapi bisa juga jadi statistisi gitu. Sehingga rakyat membayar tidak rugi ya gitu, membayar pegawai itu banyak bisanya gitu. Nah, aspek yang ketiga adalah kinerja gitu. Nah, makanya aspek pendidikan ini menurut saya ya banyak sekarang bilang pendidikan tidak lagi menjadi utama, tetapi kompetensi ya. Ini memang sempat diterapkan ya zamannya Donald Trump itu dengan konsepnya skill based organization. Untuk hanya berpijak pada kompetensi. Tapi makin ke sini itu sekarang kembali lagi bahwa pendidikan itu memperpendek pengalaman gagal. Gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma belajar learning by doing, mungkin dia harus gagalnya 10 kali. Tapi dengan pendidikan itu memperpendek pengalaman gagal, mungkin gagalnya 2 kali, sehingga selesai dengan penguasaan yang satu dia bisa jump into another skill gitu. Seperti itu. Make sense banget ya. Ya, pada dasarnya belajar itu, learning itu adalah stimulasi yang menjaga kita tuh tetap alive, tetap semangat, tetap gembira, gitu. Tetap punya punya semangat lah, kita tuh nggak merasa menjaga percaya diri itu intinya, gitu. Makanya membekali skill kepada anak-anak ya sebagai penghuni dunia ini di masa depan itu menjadi penting gitu. Termasuk life skill. Oke. Menarik nih, aku menarik banget nih. Jadi
eh, sekarang kemarinnya sudah ada perusahaan baiknya punya best talent ya, tadi best talent Ya, inventory ya, yang tadi Mbak Ita punya yang berdasarkan skillnya, pengalamannya, itu kan ya, kemauannya gitu kan. iya. Ya, itu kalau hmm, jadi di dalam best talent itu ada yang pasti dibedakan juga dong, yang ada very very best, ada yang medium, ada yang itu di dalam best talent itu pasti ada ya. Ada Ada, ukurannya iya. sendiri juga ya? Ada ya? Iya, Oke. ya Oke. bahkan kalau konsep konsep saya ya, Mm-mm. saya kan koki ya Mas. Mm. Saya sih bukan bukan pejabat tinggi, enggak punya jabatan, enggak. Saya berkarir di jalur keahlian. Iya. Jadi di dunia aparatur sipil negara itu ada banyak profesi, Mas. Oke. Gitu. Ada Oke. analis SDM itu adalah HRD plat merah, kurang lebih begitu. Oke. Ada mediator tenaga kerja, banyak sekali gitu ya. Nah, Ya. saya Ya. berkarir dari awal sampai saat ini di jabatan ini gitu. Nah, Iya. Iya. bahkan kalau di di konsep yang saya bikin Ya. itu kalau untuk best talent itu termasuk kontribusinya di masyarakat Oke. gitu. Oke. Ya, gitu ya. Termasuk jadi RT, jadi RW juga itu adalah kontribusi Luar biasa. gitu. Ya. 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 Mbak Ita ini Misalnya, low profile banget sih. iya Yang benar, biasa aja. betul, Ini Mas, aku betul. bangga. Mbak Ita ini Ketua Umum Asosiasi Profesi ada SDM Aparatur bilang. Iya, itu salah satu jenis jabatan fungsional. Itu tadi saya bilang Iya, HRD iya. plat merah gitu. Iya, Tapi itu kami ini hebat. ya, Heeh. kami ini ya Terus, koki terus. saja, Mas. Oke, oke. Koki Luar biasa. saja. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih nih, saya banyak belajar nih. Bapak pemirsa juga banyak dapat ilmu baru nih. Mbak Ita, kalau di SDM itu gimana ngembangin karyawannya agar dia bisa mencapai performa maksimum gitu kan, masing-masing orang apakah dari tadi Mbak Ita salah satu kasih lihat yang dia suka, kasih aja kerjaan yang dia suka atau kasih aja kerjaan yang dia sudah banyak pengalaman, gimana sih ngembangin karyawan akan bisa capai performance maksimalnya? Iya, baik. Nah, ini pertanyaan pengembangan ini kalau pendapat saya pribadi ya, Mm-mm. bahwa pengembangan di tempat kerja itu harus diperlebar maknanya menjadi Ya, pengembangan bagi karir kedua di masa depan. oke. Contoh seperti misalnya Mas Dino lama di bank. Dulu mungkin ikut pelatihan dan pengalaman yang banyak sehingga sekarang memiliki kualifikasi yang bisa dilanjutkan di karir kedua gitu. Wah, Nah, bagus banget. pengembangan itu tidak hanya sebatas kepentingan organisasi, tetapi juga Mm-mm. kita tadi berpikir kontribusi terhadap SDM unggul di Indonesia, gitu. Oke. Makanya, Oke. ya, saya dengar tuh kalau di BUMN apa ya, itu kan ada learning wallet ya, dana Oke. belajar yang bisa digunakan untuk mempelajari hal-hal yang menunjang terhadap dirinya, gitu. Jadi kalau saya melihat khususnya di SDM aparatur, ketika dia nanti kembali ke masyarakat, itu harus membawa bekal untuk berkontribusi lebih banyak, sehingga bela negara tidak terhenti oleh usia pensiun, bisa Ya. melanjutkan menjadi agen pemerintah, ngemong menjadi pamong di masyarakat melalui skillnya. Nah, sekarang pengembangan di organisasi bagaimana? Pengembangan di organisasi trennya adalah workplace training dan workplace assessment sekarang ini gitu. Sebetulnya di negara lain sudah dimulai. Tapi saya ngelihat tren di beberapa perusahaan swasta, manajer ini dia di sertifikasi sebagai trainer. Dia harus ngajarin Oke. juga, tugas ngajarin juga di tempat kerja. Nah, Oke. bagaimana pengakuannya bahwa dia sudah belajar dan dia bisa menerapkan pembelajarannya? Ya. Nah, eviden hasil kerjanya ini bisa dikirim ke Oke. lembaga sertifikasi untuk memperoleh pengakuan, Ya. Ya. gitu. Bahkan Ya. Ya. saya yakin ya, kelihatannya pengakuan kompetensi ini menjadi tren ke depan. Kenapa? Oke. Karena kita nggak bisa ngaku-ngaku sendiri. Saya Iya. Iya. pintar, saya bisa, saya ini ahli IT, nggak bisa. Kalau dulu kan zaman KTBLC, ya udah sini, ini rekom. Kemudian zaman CV. Kalau sekarang zaman pembuktian, apa Oke. buktinya bahwa kamu bisa, gitu. Oke.
Ya, Jadi sertifikasi jadi penting ya sekarang ya, Mbak Ita ya. betul, Sertifikasi ya. sekarang sertifikasi, iya. Sekarang sertifikasi itu jadi penting. Dan sekarang, oh, the world on your finger. Oke. Ya, banyak sekali kita bisa memperoleh pengakuan internasional. Iya. Gitu. Gimana caranya? Boleh share ke saya dan pemirsa Mbak Ita. Gimana cara Nah, kalau dia mau dapetin sertifikasi gimana? Apakah ada badan tertentu nih, mamanya di orang perbankan? Kalau perbankan tuh ada BSMR ya, salah satunya. Tapi ada, kalau mau di iya. bidang lain, ada nggak ada ya? Ada, hampir setiap bidang itu ada. Oke, Mengapa? oke, Karena setiap kementerian sebagai pengampu sektor itu memiliki tugas untuk menyiapkan SDM di sektornya. Gitu. oke, Jadi oke. sebetulnya kita ini mungkin tinggal memanfaatkan aja gitu. Sebetulnya sumber daya sudah banyak, tapi banyak juga contoh ya, ada perusahaan internasional yang sangat terkenal ya Mm-mm. di daerah Bekasi Iya, gitu, di daerah industri. ya. Itu yang bukan pegawainya pun mengambil sertifikasi ke sana. Wah, Ini luar. perusahaannya perusahaan ya gitu ya. Sehingga menggunakan peralatan sana, prakteknya di sana begitu. Sehingga Oh, mempermudah. Nah, waktu tahun 2010 Mas, ingat waktu mungkin aku masih bekerja di salah satu perusahaan outsourcing ya. ya. Nah, itu aku membantu ya tenaga kerja ini untuk mengumpulkan eviden dan mensertifikasikan ke Australia waktu itu. Luar biasa. Nah, itu yang aku sampai berkesan sampai sekarang ya. Dari begitu banyaknya yang disertifikasi itu bisa mengangkat kehidupan mereka ya, karena Luar mereka biasa. kerja ke Bahrain, kemana-kemana dengan Luar skill biasa. gitu. Luar biasa. Dengan skill worker, sebagai skill worker gitu. Iya, Jadi iya, iya. walaupun tidak bisa berbahasa Inggris ya, tapi kalau skill itu universal Iya, iya, iya. gitu. Sifatnya gitu ya. Itu yang Luar biasa. udah pernah saya ikut di situ untuk Luar biasa. mengembangkannya. Itu Luar senang biasa. sekali melihat satu orang bisa bekerja ke luar negeri, itu ternyata dampaknya ke keluarganya, peningkatan Iya, kehidupannya. iya. Nah, kembali lagi saya sebagai aparatur ya berbicara bahwa ketahanan nasional itu dimulai dari ketahanan keluarga, Iya, gitu. iya. Dimulai dari ketahanan keluarga dulu, begitu. Bukan tiba-tiba saja terbentuk. Karena itu ya harus cukup semua terutama perhatian orang tua akan masa depan anak-anaknya ke depan gitu. Hebat, hebat, hebat. Nah, Oke, oke. Jadi dengan ada tantangan, ya, ada tantangan. gimana? Nah, jadi Gimana? sebenarnya di kita itu Mas, karena perbedaan karakteristik wilayah ya, gitu. Jadi seringkali itu mereka itu susah untuk sekolah karena misalnya SMA-nya itu jauh gitu ya, jauh dari kota gitu kan ya, misalnya jauh dari, misalnya dia di pegunungan, SMA-nya di bawah. Nah, itu ongkosnya mahal gitu. Oke. Ya. Jadi bukan nggak mau sekolah, tetapi oke, sekolahnya gratis, tapi kan ongkosnya bayar Iya, gitu. iya, iya. Nah, Ya. ada juga sih beberapa sekarang kepala desa yang sudah mulai merubah kendaraan ambulan desa menjadi angkutan sekolah. Luar biasa. Gitu. Luar Nah, biasa. untuk menjembatani tadi, misalnya Ya. kalau dia tinggalnya di gunung ya Pak, harus pakai ojek, nggak ada angkot, itu berapa bolak-balik kan gitu. Gampang sekali. Jadi ini mungkin yang perlu terobosan, perlu lompatan, bagaimana agar semua kebagian mencicipi ya kemerdekaan dan fasilitas yang udah disediakan oleh negara. Ya, negara juga asalnya uangnya ya uang pajak rakyat gitu. Seperti itu, Mas. Luar biasa, luar biasa. Cakep bener nih ulasannya Mbak Ita nih. Oke, Mbak Ita, tadi Mbak Ita ngomong tentang teknologi. Apalagi zaman sekarang sudah ada teknologi disruptions ya. Bagaimana teknologi dapat meningkatkan
proses manajemen talenta? Gimana? Apakah sangat membantu nggak dengan teknologi ini buat manajemen talenta tadi, buat database-nya atau platform HR-nya gitu? Gimana? Ya jelas itu Mas, itu sangat memperpendek proses gitu ya. Dari Oke. sisi pengumpulan data, pengkajian data, analisa, termasuk tadi checking-checking tadi. Oke. Tetapi kalau menurut pandangan Ya. saya merujuk kepada bukunya Dreyfus ya, Man Over Machine. Buku itu terbitnya tahun 86. Tapi Ya. sekarang saya merasakan kenyataannya gitu. Oke. Ternyata betul bahwa mesin itu nomor 2, nomor 1 itu man behind mesinnya Ya. gitu. Dan Setuju. selamanya akan selalu membutuhkan sentuhan manusia. Ya. Kenapa? Karena mesin nggak bisa ikut nangis kalau kita cerita sedih gitu. Ya. Mesin tidak bisa empati. Mesin Mm-mm. tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan, nggak bisa. Ya. Jadi Ya. kemajuan teknologi itu harus diimbangi dengan kemajuan SDM-nya. Seperti Oke. itu. Jadi Ya. kita mulainya dari mana ya? Kita edukasi terhadap lingkungan terdekat kita. Ya. Apa yang harus kita gunakan, teknologi ini sejauh mana bisa digunakan begitu ya. Seperti Ya. itu. Karena jangan sampai kita malah mengandalkan teknologi dan melupakan aspek manusianya. Padahal menurut pendapat saya terinspirasi dari buku yang saya baca itu gitu. Bahwa pengembangan teknologi yang tidak seiring sejalan dengan pengembangan manusia, maka itu sama dengan meruntuhkan kedua-duanya. Luar biasa. Iya. Ya. Menarik sekali nih. Tadi yang Mbak Ita sampaikan, ada mesin, tapi dan mesin itu bisa menggantikan pekerjaan orang, bisa ini kan mempersingkat gitu kan. Tapi Iya, tetap aja ada perlu yang lebih penting adalah the people atau the man atau the woman behind the machine gitu ya. betul. Nah, sekarang saya tanya nih Mbak Ita nih, kan banyak orang ada kekhawatiran nih AI nih. AI ini kan bisa ngerjain banyak sekali yang dikerjakan manusia, ya, yang Betul. fungsi-fungsi pekerjaan di kantor, di mana banyak dikerjakan sama AI dengan sangat cepat dan mudahnya. Tapi Iya. ada juga bilang AI, tapi AI itu tadi nggak punya yang tadi Mbak Ita bilang nggak punya perasaan, nggak punya empati, nggak punya apa. Gimana Mbak Ita bisa kasih pesan-pesan atau apa sama orang-orang yang terlalu khawatir, waduh AI ini kerjaan kita hilang gimana? Tapi kan tadi Mbak Ita bilang tetap aja orang itu diperlukan melebihi teknologi. Gimana? Boleh cerita nggak Mbak Ita? Iya, jadi contoh ya, banyak sekarang ini kalau kita belanja ada AI yang bantu, gitu ya. Ya, Apa yang bisa dibantu. Tapi tetap kalau kebutuhannya spesifik, AI itu tidak bisa menjawab. Jadi ya, jangan khawatir, kita akan digantikan oleh mesin sepanjang oke, kita punya nilai jual dan nilai tukar. Nilai jual oke, dan nilai tukar apa? Ya kembali lagi ke kompetensi. Memang penelitiannya McKinsey itu terus dari dokumen apa OECD ya kalau nggak salah itu menyebutkan banyak sekali pekerjaan yang akan hilang. ya, Tetapi ada banyak pekerjaan yang human touch sifatnya ya, akan tetap bertahan ya, gitu. Contohnya apa? Contohnya ketika mesin rusak, ya, siapa ya, yang mau betul, membetulkan? Nggak betul, mungkin mesin sekali, membetulkan mesin. betul sekali, Tetap harus ada operatornya, manusia. Harus ada yang merancangnya. Begitu. betul. Nah, namun mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang literasi digital itu harus ada gitu. Saya baca panduan ini ya, sipil literasi digital. Jadi literasi digital untuk warga sipil itu bagus banget ya. Mudah-mudahan di kita juga segera ada itu petunjuk itu, misalnya supaya tidak main klik tahunya itu pinjol misalnya. Klik tahunya accept, ini tahunya pinjaman dan sebagainya, atau klik Ya, ini tahunya data pindah. Nah, harus ada literasi digital. Apa yang ya, bisa diposting dan tidak. Apa postingan yang bisa beresiko
membahayakan dirinya sendiri itu seperti bagaimana. Ya. Itu ada, saya lihat itu literasi digital. Nah, ini mau tidak mau memang harus kita kuasai sekarang ini digitalisasi gitu. Walaupun kalau saya optimis bahwa tidak ada mesin yang dapat menggantikan fungsi manusia secara keseluruhan. Nah, karena itu teknologi harus kita buat untuk memperkaya manusia itu sendiri. Misalnya kalau kita mau latihan bicara, kan boleh IG live gini. Aku ini mau melamar nih jadi penyiar. Aku belajar deh IG live sama mama. Misalnya, benar. Bisa itu. Karena banyak interview pakai IG Live juga banyak. Nah, gitu ya, latihan interview pakai IG Live bisa. Bahkan sekarang ada aplikasi itu tuh, saya nggak bisa sebut namanya, tapi itu aplikasi bagus sekali ya. Jadi mau kita nggak kenal nih, ya. Saya juga udah nyoba sih gitu ya. Di karena saya lagi meriset gitu ya, riset sosial. Jadi saya cobain. Di aplikasi itu misalnya kita nyanyi aja, nanti ada dari negara lain ngisi apanya, ngisi pianonya, ngisi ngisi alat musik apa, menjadi satu harmoni yang indah, terus jadi kenal gitu. Nah, terus kalau ditaruh disimpan di platform itu, kalau ada yang dengar dapat dapat sesuatunya gitu, dapat ada poin atau apanya gitu. Nah, itu juga banyak yang berhasil melalui bagus. itu. Teknologi itu harus kita gunakan justru untuk mengasah kemampuan kita, gitu. Setuju. Misalnya website menulis ya, kan banyak tuh gitu ya. Apa yang kita alami seharian ini kita tulis di sana. Nah, kalau join grup, join penulisnya, juga nanti ada yang nambahin, sama loh, aku juga tadi hampir keserempet. Tapi begitu aku lihat yang nyerempetnya ini ganteng, aku mau marah nggak jadi, misalnya gitu ya. Nah, nanti ada yang nambahin lagi. Jadi banyak sekarang itu platform seperti itu, gitu. Misalnya, gitu. Jadi kita saling saling bisa saling kolaborasi. Sekarang ini kita sudah menjadi warga dunia dari handphone kita, gitu. Kalau menurut aku, nah yang jelas sendiri kita di Indonesia ini sudah masyarakat ekonomi ASEAN. Kita bisa bekerja di negara-negara ASEAN, demikian pun kita harus menerima mereka di kita sebagai bagian dari sumber pengetahuan bagi kita, gitu. Ya, setuju banget nih Mbak Ita nih. Memang tadi dengan adanya artificial intelligence kan banyak pekerjaan yang bisa dibantu ya, orang-orang khawatirnya tergantikan. Tapi akan banyak juga kalau kita mikir positifnya, pakai aja buat bantuin kita gitu kan. Tapi akan banyak juga terbentuk kerjaan-kerjaan baru ya, gitu ya, dengan bantuan AI itu ya. Ini ada yang nanya nih dari Pak Brahmayanto. Apa nih pertanyaan ini? Emulate apa ya, seperti kita tadi Mbak Ita ada sebut emulate. Semule. Ya, semacam semule, Mas. Semacam semule, tapi bukan semule. Oke. Lebih ini lagi, lebih baru lagi, sehingga misalnya Mas Dino nyanyi gitu, nanti ada yang ngisi itu dari alat musik lain. Nah, itu buat terapi juga bagus gitu ya. Gitu. Tapi asal kita harus kuat kontrol dirinya, karena itu bisa nggak berhenti itu, ya. Bisa nggak berhenti gitu. Gitu. Enak banget ya. Iya gitu. Termasuk juga masak bareng, tukeran resep dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi jadi menurut saya teknologi itu secerdas-cerdasnya teknologi, kita harus lebih cerdas menggunakannya, gitu. Luar biasa, thinking positif ya. Iya. Luar biasa. Mbak Ita, boleh kasih tahu dong, kunci suksesnya apa nih? Kunci suksesnya dalam menjalani pekerjaan di bidang SDM. Nah, kenapa saya tanya kunci sukses? Kan Mbak Ita nih, ya perjalanannya kan jauh dan banyak pencapaian nih. Apa sih kunci suksesnya sih? Boleh nggak dikasih tahu? Apa kunci suksesnya di dalam? Tadi banyak bercerita tentang SDM,
kunci Ya, suksesnya apa dalam bidang SDM? Boleh kasih tahu nggak? Tantangan kunci suksesnya apa boleh? ya. Ya, sebetulnya sih saya belum bisa apa mengatakan sukses ya, karena saya menjalani aja gitu. Cuma mungkin kalau bagi orang SDM ya, kunci sukses itu ya melihat SDM yang dikelolanya maju gitu. Oke, Nah, itu suatu tantangan gitu ya. Oh, ya. dia kan orang dulu yang waktu masuknya aja yang menginterviewnya saya, masa sekarang Ya. udah mau diusulin lagi jadi manajer yang bener aja, ntar dulu, nah nggak bisa gitu. Jadi kunci sukses orang SDM adalah manakala eh, pegawai-pegawai yang dilayaninya itu dapat menjalani happy life, happy work, dan punya progres karir yang bagus gitu. Dan banyak di lingkungan saya, pimpinan-pimpinan saya itu juga menginspirasi buat saya begitu ya. Bagaimana mereka seringkali meletakkan kepentingannya untuk kepentingan pegawai yang diurus, pegawai yang dilayani gitu. Dan yang kedua adalah kalau bagi saya sendiri jangan pernah merasa sudah tahu gitu. Jadi dalam menggeluti atau menyelami hal-hal yang ada di sekitar kita, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, serius, tuntas, ikhlas gitu. Luar biasa. Hebat nih, aku suka banget nih. Sungguh-sungguh ikhlas, Serius, apa sungguh, serius, tuntas, ikhlas. dan juga aku suka banget yang Mbak Ita sebutkan barusan, jangan merasa udah tahu semua. Iya. Jadi biar kita bisa belajar. Kalau kita udah menutup diri, kita merasa udah pinter, nggak mau belajar lagi, ya udah ilmunya segitu aja ya. Kalau kita bilang, saya mau belajar lagi, mau belajar nih. Kayak Mbak Ita nih udah sampai level doktor PhD nih, pasti pikirannya bagus banget nih, mau belajar terus ya. Hebat. Mbak Ita, terima kasih Ya, banyak ya, nih. ya, Banyak ya. banget sharingnya, sangat berguna. Ya, buat teman-teman pemirsa nanti kalau mau lihat lagi sharing-sharing dari Mbak Ita nih, bisa nonton di YouTube channel Ardindo Gusman. Ya, di situ banyak manfaatnya. Saya lihat daging semua. Ya, Ibu Rita Karinasari. Ya, Mbak Ita, sebagai closing nih, boleh nggak kasih pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesan apa aja deh yang positif, yang bermanfaat, yang filsafat buat pemirsa, buat saya juga, buat pemirsa juga. Boleh? Silakan. Iya, iya, Mas Dino, saya juga banyak belajar loh dari Mas Dino, itu idola saya sejak kecil ya. Waduh. Eh, Ya, ya saya masih ingat gitu ya. Kalau saya mau apa-apa belum ngomong udah dibeliin. Nah, itu menurut saya sampai sekarang masih kelihatan empatinya ya kalau Mas Dino gitu. Ya buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan chit-chat kita ya. Bahwa hubungan antar manusia itu merupakan hubungan yang istimewa dan unik begitu, karena dia tidak dibatasi oleh status dan sebagainya. Karena Ya. itu perbanyak kita mengenal orang lain, lingkungan kita, dan berikan atau perbesar, perlebar, perluas manfaat kita bagi kehidupan orang lain, karena sesungguhnya itu akan kembali kepada kita. Gitu mungkin, Mas. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih, bagus banget nih closingnya nih, Pak Tuan. Ini ada bilang Pak Bramantio bilang Mbak Ita, makasih sharingnya, bener daging semua. Makasih ya Mas Bramantio. Oke, Mas Luar biasa nih. Bram, Oke. kenal. Ya, makasih ya Mbak Ita waktunya. Iya, Saya manfaat semangat. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Rahayu.